Halo, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Teman-teman, apa kabar? Bertemu kembali di Komen Channel. Cerita pengalaman kehidupan di Jepang. Mungkin kalau di Indonesia sudah memasuki musim hujan ya mungkin. Kalau saya di Jepang di bagian selatan ini namanya Kyushu, sudah mulai musim dingin. Dan hari ini sekitar 10 derajat ya, cukup dingin ya di siang hari. Nanti kalau di malam hari atau di pagi hari bisa 4 derajat atau 3 derajat lah. Jadi semakin hari semakin dingin. Oh ya, kali ini kebetulan di kebun saya tanam cabai. Nanti kalau terlalu dingin dia membeku sendiri dan bisa busuk begitu ya. Jadi hari ini saya mau panen cabai saya semua. Tapi ya tidak bisa dimakan sekalian, jadi nanti dikasih tempat di freezer ya, dibekukan begitu. Karena ya kalau kita di luar negeri itu ya biasanya tidak seperti kita tinggal di Asia Tenggara mungkin ya. Kalau di Indonesia khususnya di Bali kita bisa tanam di pekarangan atau di kebun. Juga kalau kita bisa temukan di pasar itu biasa ya, cabai. Tapi kalau di luar negeri ya, kebetulan saya tinggal di Jepang, kalau kita ke supermarket ya kadang-kadang ketemu ya cabai, kadang-kadang. Tapi ya kadang-kadang susah carinya karena bukan jadi main di dalam makanan di Jepang ya. Jadi masakan-masakan di sini tidak selalu pakai sambal atau tidak selalu pakai pedas-pedas begitu. Nah, kali ini saya tanam jenis cabai Jepang ya, namanya Taka no Tsume. Taka itu seperti apa ya, elang ya. Tsume itu ya kuku. Ini namanya cabai kuku elang. Jadi dia tidak seperti cabai yang di Indonesia yang ke bawah, ini naik ke atas ya. Ekornya ke atas ini. Jadi ya pertama kali saya ketemu dengan cabai ini ya agak lucu juga ya. Dan jadinya itu satu bergerombol begini. Tapi kalau dimakan ya cukup pedas dan cukup enak juga. Jadi standar. Kalau kita bandingkan dengan cabai di Indonesia mungkin agak kurang pedas, tapi ya kalau tidak ada sama sekali kan lebih baik ini. Jadi saya tiap tahunnya tanam ini. Ya begitulah. Kalau kita tinggal di luar negeri, kalau kita mau makanan Indonesia kadang-kadang susahnya ya di bagian rempah-rempah ya. Jadi kalau saya di sini kebetulan tinggal di kampung, saya tinggal di pedesaan begitu. Jadi apa-apa bisa tanam sendiri kalau ketemu bibit gitu. Kalau ketemu ya paling tidak yang mirip-mirip lah. Seperti sayur-sayuran di Indonesia ya saya tanam sendiri. Seperti itu. Ya mungkin teman-teman ya yang belum pernah tinggal di luar negeri ya kadang-kadang susah berimajinasi gitu ya. Tapi kalau siapa tahu nanti kalian ada yang ke luar negeri dan rindu masakan Indonesia begitu, rindu masakan ya yang di kampung begitu. Jadi mau tidak mau bahannya itu harus ya kadang-kadang kalau dibeli di online tuh bisa. Tapi lebih bagusnya ya tanam sendiri atau bikin sendiri. Kita jadi lebih berusaha untuk menemukan bibitnya begitu. Itu lebih bagus. Ya saya mau panen dulu. Ini saya tanam di bulan 4 ya, bulan 4. Jadi musim semi. Jadi kalau musim semi sudah mulai menghangat, kita bisa berkebun lah begitu. Intinya berkebun ini apa namanya? Tumbuh-tumbuhan tropis. Dan kali ini sudah bulan 12 ya sekarang ya. Sebenarnya sudah tidak ada yang bisa ditanam di tropis, tumbuh-tumbuhan tropisnya sudah tidak bisa lagi ditanam. Jadi ini harus di stok lah begitu. Ya itu saja dulu teman-teman, sedikit
ya berbicara tentang cabai, mungkin kalau kita di Indonesia ya biasa ya, cabai itu bisa ditemukan di mana-mana. Tapi kalau kita di luar negeri cari cabai itu susah sekali. Kadang-kadang tidak bisa ketemu. Tapi ya karena sekarang ada online gitu ya, bisa saja ditemukan. Tapi ya tidak fresh. Kadang-kadang kan harus yang datanya itu di freezer ya, dibekukan ya, dibekukan. Ya itulah suka dukanya kalau kita hidup di luar negeri. Dan ya saya menyukainya karena sedikit demi sedikit saya bisa menciptakan atau membuat suasana yang sama persis seperti di kampung saya, tapi di luar negeri begitu. Itu sangat menyenangkan. Ya itu saja dulu. Semoga sedikit gimana ya, ada menambah wawasan mungkin. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana ya, tetap jaga kesehatan dengan jangan membuang sampah sembarangan, dan tetap optimis untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Sampai jumpa lagi. Sayonara, matane, salam cabai.